Dimanapun kita tahu, surga di bawah telapak kaki ibu. Sehebatnya seorang laki-laki, tetap dia harus tunduk kepada seorang wanita, ibunya. Tetapi ketika seorang wanita menikah, surga itu di bawah telapak kaki siapa, ibu-ibu? Yes, surga itu ke telapak kaki suami. Jadi ibu kalau tidak nurut sama suami, tidak taat dengan suami, tidak cium bau surga. Saya sering ikut Habib ceramah di mana saja, sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke desa-desa. Saya bawa anak bayi saya, sambil nyusui, saya ikut Habib. Jadi saya muridnya Habib benar-benar. 23 tahun saya menikah dengan Habib almarhum. Saya masih ingat Habib ceramah Isra Mi'raj. Rasulullah SAW dipertunjukkan neraka dan surga. Singkat, di dalam neraka paling banyak itu adalah ibu-ibu. Kenapa? Kenapa paling banyak di neraka itu ibu-ibu? Padahal kita lihat ibu-ibu rapi, berjilbab. Kalau pengajian itu penuh ibu-ibu. Paling rajin pengajian itu ibu-ibu. Kalau ada arisan pasti ibu-ibu ada pengajiannya, ada ustadz. Belajar agama itu bagus sekali. Pergi umrah juga pasti banyak ibu-ibu. Tapi kenapa kita yang paling banyak di neraka? Kenapa? Karena berani sama suami. Saya ingat pertama kali saya mimpi Rasulullah SAW bukan karena ibadah saya, bukan karena puasa saya, bukan karena saya banyak berdoa, banyak berzikir atau berwirid, tetapi karena saya mau tinggalkan suami saya waktu itu, Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar. Habib itu bukan hanya suami tapi guru besar saya. Jadi kami tinggal di rumah yang sangat kecil, hanya 2 kamar. Anak saya waktu itu baru 3. Habib Muhammad saya masih nyusui, baru lahir. Di rumah itu penuh dengan murid-muridnya almarhum Habib dari Malaysia. Satu rumah muridnya ada 20 orang, lelaki dan perempuan. Mereka mondok di rumah kami yang kecil di Bintaro, Jakarta. Mereka ingin mendalami ilmu Tarekat Naqsyabandiyah wa Qadariyah. Saya itu marah karena mereka tinggal di rumah saya selama 2 bulan, tidak bayar apa-apa. Saya ini disuruh masak, saya harus belanja untuk kasih makan mereka, selain mengurus anak 3 saya masih kecil-kecil. Capek banget, sudah harus menyusui bayi, terus harus belanja, harus masak buat manusia ini yang katanya sok mondok, sok pelajar, tapi tidak mau bantu. Bisa bayangkan nggak, saya secantik ini di usia 21 tahun harus masak untuk orang-orang itu. Belum lagi saya harus belanja, belum lagi saya harus ngurus anak-anak kecil. Saya marah sekali. Habis saya masak, mereka habis makan, saya cuci piring, saya masuk ke kamar, saya rapikan koper, saya mau kabur kembali ke Singapura. Waktu itu saya masih warga negara Singapura, sekarang saya sudah warga negara Indonesia. Saya marah dengan Habib karena bagi saya Habib itu menyia-nyiakan saya. Saya tinggalkan orang tua saya di Singapura, saya tinggalkan negara saya yang begitu cantik, begitu sejahtera, begitu indah dan begitu modern, hanya untuk taat kepada seorang suami. Tapi Habib tidak menghargai saya, malah saya harus jadi tukang masak, tukang cuci piring, tukang belanja. Tega banget kan? Belum harus melahirkan anak. Saya tuh dikenal di Singapura tuh pabrik anak. Saya kalau ke Singapura tuh bawa 7 anak tuh deret-deret, lepas itu gendong lagi satu. Yang lain lagi kecil bawa tas masing-masing. Itu setiap tahun saya kalau mudik pulang ke kota Singapura. Jadi habis bersihkan dapur, saya masuk ke kamar, saya beresin koper. Sampai beresin koper, Habib Muhammad nangis, minta susu. Habib Muhammad masih belum 1 tahun, masih menyusui. Akhirnya saya bilang, saya tutup koper saya. Habib tidak ada di rumah. Akhirnya saya baring, saya nyusui Habib Muhammad. Saya bilang, Habib Muhammad, ini susu terakhir. Umi mau kabur pulang ke Singapura. Umi tidak tahan tinggal di sini.
Ini air susu terakhir Habib, saya bilang. Saya nyusui Habib Muhammad, saya ketiduran. Jam 2 siang. Di dalam tidur siang saya itu saya mimpi Rasulullah. Rasulullah dengan wajah seganteng-gantengnya, di usia 25 tahun. Matanya coklat bening, rambutnya coklat pirang, ikal. Rasulullah kurus, masih muda, masih bujangan. Saya duduk berhadapan dengan Rasulullah SAW. Di dalam hati saya, Masya Allah, Rasulullah di depan saya. Rasulullah lihat saya, Rasulullah senyum. Rasulullah sedang makan roti Maryam, roti kering. Rasulullah sobek rotinya, Rasulullah kasihkan ke saya. Saya pegang roti itu, saya lihat Rasulullah. Saya bilang, tidak ada manusia seganteng ini. Saya nggak makan, saya hanya lihat di Rasulullah. Rasulullah makan. Habis makan, Rasulullah SAW angkat jubahnya. Rasulullah usap tangannya Rasulullah di kakinya. Kaki Rasulullah kurus, bulu kakinya juga warnanya coklat muda. Terus saya teringat, astagfirullah, almarhum Habib Segaf punya kebiasaan habis makan apa saja, cuci tangan dengan sabun. Itu sunnahnya Rasul, kita makan dengan tangan. Makan duduk di lantai, itu semuanya sunnahnya Rasul. Almarhum Habib Segaf habis makan cuci tangan dengan sabun. Nanti diangkat sarungnya, gamisnya, sarungnya, dia usap kakinya di tangannya, di kakinya. Saya bilang dengan Habib, saya kan orang dari Singapura. Saya bilang, Habib, jorok. Saya kasih tisu, saya kasih serbet. Habib bilang, enggak Wahid, itu bid'ah. Bid'ah pertama itu serbet. Karena Rasulullah tidak pakai serbet. Saya bilang, Allah Habib ini alasan aja. Saya bilang, malas itu. Saya bilang, masa usap-usap ini basah-basah tangannya dengan ke kakinya. Saya bilang, Habib ketawa. Ternyata di dalam mimpi saya Rasulullah SAW melakukan hal yang sama. Berarti saya sangka buruk kan sama Habib, sama suami saya. Terus Rasulullah balik ke belakang. Di situ tulisan dalam bahasa Arab, Fathil Makkah, pembukaan Makkah. Terus saya bangun, saya kaget. Habib almarhum langsung buka pintu, masuk ke dalam. Saya lihat Habib, saya bilang, Habib, apa benar saya mimpi Rasulullah? Saya orang seperti ini yang sholatnya hanya 5 kali sehari, puasanya hanya bulan Ramadan, tidak pernah sempat untuk puasa sunnah karena saya harus menyusui anak 7. Sholatnya juga selalu akhir-akhir waktu. Yang penting saya bisa berjamaah dengan Habib. Karena saya paling senang sekali bisa berjamaah. Karena bayangkan, satu kali kita sholat berjamaah, pahalanya berapa kali? 27 kali lipat. Daripada kita sholat 27 kali, kan lebih baik satu kali berjamaah 27 kali. Ibu-ibu tidak wajib sholat di masjid, bisa berjamaah dengan suami. Tapi suami-suami harus ingat, ketika masjid di depan rumah, wajib sholat di masjid. 40 rumah yang mengelilingi masjid ini wajib sholat di masjid. Ibu-ibu bisa berjamaah dengan anak perempuannya, bisa berjamaah dengan anak laki-lakinya kalau masih belum baligh. Siapa saja dengan mbaknya di rumah, tolong kita berjamaah. Yang penting saya dapat pahala 27 kali lipat. Saya lihat Habib almarhum. Saya bilang, Habib, saya mimpi Rasulullah. Apakah itu benar Rasulullah? Mana mungkin saya orang yang banyak dosa ini mimpi Rasulullah SAW. Habib bilang, dari mana kamu tahu itu Rasulullah? Saya bilang, di dalam hati saya bilang, ini Rasulullah, ini Nabi Muhammad. Oh, ketika kita mimpi Rasulullah SAW, 3 hal akan terjadi bahwa kita tahu itu adalah Rasulullah. Yang pertama, di dalam hati kita akan ada bisikan, ini Nabi Muhammad. Yang kedua, ada orang yang kasih tahu, itu Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad. Atau yang ketiga, Nabi Muhammad sendiri akan bilang, ana Rasulullah SAW. Jadi Habib bilang, benar, itulah Rasulullah SAW. Terus Habib tanya saya, apa yang kamu mau buat tadi sampai kamu mimpi Rasulullah?
Kamu sholat apa bisa mimpi Rasulullah? Kan ada orang sholat hajat supaya mimpi Rasulullah, baca selawat yang banyak supaya mimpi Rasulullah. Saya bilang, saya mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena saya mau kabur dari Habib, saya mau kabur dari Indonesia, saya mau balik ke Singapura karena saya tidak tahan dijadikan babu. Capek tahu nggak? Sudah melahirkan, menyusui, bersihkan rumah, masak, nyuci. Habib ketawa. Habib bilang, karena pengorbanan itulah, karena kamu taat dengan suami, kamu mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pesan saya kepada ibu-ibu. Anywhere I go, dimana saya pergi, saya selalu pesan kepada ibu-ibu, taat dengan suami. Alhamdulillah masih ada suami. Kalau sudah seperti saya, kita mau taat dengan siapa lagi?